keluarnya darah bagi seorang wanita yang lagi haid ataupun nifas itu dapat melemahkan badannya, dan puasa juga dapat melemahkan badan. Maka apabila perempuan diperintahkan untuk berpuasa, maka akan terkumpul dua perkara yang berat, sehingga akan melemahkan badannya. Sementara syariat sangat memperhatikan kesehatan kita, karena kalau perempuan yang lagi haid itu, adik-adik, kadang-kadang bawaan mereka itu ada yang ingin pingsan, bahkan untuk jalan saja kadang-kadang berat. Jangankan jalan, berefek juga. Orang kita saja yang senyum itu berefek bagi dia, tidak berlaku senyuman kita. Bawaannya ingin melempar. Makanya biasanya jauh drastis perbedaan dan kebiasaan seorang perempuan yang belum haid dan kalau dia sedang lagi haid. Kalau yang belum haid, luar biasa hatinya, apa pemilik side wahantian. Tapi kalau lagi haid, jangan coba-coba minta sesuatu, karena bagi mereka itu sakit. Bayangkan adik-adik darah, namanya juga darah yang keluar. Kita saja yang misalnya air kencing kita kental, itu sakitnya luar biasa. Atau bahasa kita kenterek lah gitu, itu hanya cairan seperti biasa air kencing dan seterusnya, tapi sakitnya luar biasa. Pernahkah anda dari semua mengeluarkan darah dari kemaluannya yang laki-laki? Pernah anda? Nah. Ayo bayangkan saja kalau itu yang keluar sakitnya luar biasa. Semenang udah wah ngereneng dengan apalagi niat tertentu, dan seterusnya. Apalagi kalau benar. Makanya wajarlah seorang perempuan diberikan rukhsah, akan tetapi tetap wajib untuk mengqadha puasanya. Apakah wajib bayar fidyah? Tidak wajib bayar fidyah. Nah, maka alangkah luar biasanya perempuan yang tidak gitu ya. La ilaha illallah, tapi ngodok lemak. Nah, tapi paling seminggu ada mengqadha puasanya ya. Ada yang sampai 2 minggu? Ada ya, kalau pertama ketemu. Begitu. Makanya kalau pertama ketemu haid, kemudian di pertengahan tidak, lagi haid, baru 2 jadinya. Begitu. Allah. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana hukum keluarnya air mani ketika lagi berpuasa? Kiai menjawab, pertama itu dapat membatalkan puasa dan tetap mewajibkan mandi. Mana itu seperti onani. Onani, tahu namanya onani? Tidak tahu saya. Onani itu istimna. Tahu namanya istimna? Tidak tahu, masya Allah. Padahal ahlul istimna. Mengeluarkan air mani dengan caranya sendiri, dan sengaja. Intinya rumus yang paling cepatnya adalah mengeluarkan mani dengan cara sengaja. Kalau keluarnya mani dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Mana contohnya mengeluarkan mani dengan cara sengaja? Istimna. Adik-adik masuk ke kamar mandi, sabunnya masih utuh, dipakai. Auzubillah. Begitu juga dengan perempuan, lihat kiri kanan tidak ada orang, istimna, karena ketika dia ke dapur ternyata ada trombelu atau anak cobek, kah begilik mendemak-demak anak cobek, lain sensori anak cobek. Kemudian dia ulik-ulik anak cobeknya. Kemana? Ke luimah misalnya. Apakah batal puasanya? Batal. Kalau keluarnya mani atau memasukkannya saja itu dapat membatalkan puasa. Karena memasukkan sesuatu lewat kubul dan dubur itu dapat membatalkan puasa. Ukurannya sampai mana? Ukurannya sampai begini. Cara perempuan menggosok luimah ketika lagi berpuasa adalah seperti ini.
Kalau lewat dari ini sekuat apapun, kalau Anda seperti ini tidak batalkan puasa. Ya, yang tambah besok lamun yang ke puasa. Lamun petai kes kecot jok tu, tama menuntan batal. Ya, apalagi ini Anda masukkan klutik-klutik ke dalam, batal dia. Maka ukurannya seperti ini. Yentan dengan bebesu. Deh, banat. Setengah anu. Sani. Paham? Coba. Banat. Banen. Bermintan dengan ama jasnina mulai. Bagaimana caranya? Dimajukan sedikit yang jari yang tengah. Itu caranya. Sekuat apapun kalau seperti Muhammad adik-adik, ini majelis mulia. Ya, sekuat apapun kalau Anda menggunakan yang ini, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau Anda masukkan ke atas begini, ya, batal puasanya. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Apalagi kemaluan. Karena kalau kemaluan itu ya yang perempuan, kalau kita ada batasannya. Kalau Pak Kiai otaknya itu masuk, kalau aleh itu, maka batal puasa kita, baik dia keluar mani ataupun tidak. Terus kalau gambaran perempuan sedikit saja yang masuk, batal puasanya. Ya, ukurannya kayak tadi. Yang ini aja, yang bagian luar, sekuat apapun, kalau ini bagian luarnya tidak akan batalkan puasa. Kalau hanya sekedar diginikan saja, nanti masuk sedikit, batal nanti puasanya. Apalagi kalau lo alih yang masuk, ya ukurannya segitu, batal puasanya. Nah, paham toh? Dengan pasangan apapun, ya, Anda dengan hewan yang laki-laki, tetap batal. Ya. Darak seninen, engkak merari arwah. Ya. Ingat manok kiri kanan ketok manok nu jam 12 siang misalnya batal itu. Ya. Jam 1 siang ayam itu ngekoh dan lampak. Ya kembali ini. Dan seterusnya. Jadi kan bertelok manok melahirkan jadi. Nah, paham toh? Kemudian memeluk istri tanpa ada pakaian, berarti ini ada unsur kesengajaan. Ya, ndek berpakaian entan memeluk istrinya, akhirnya keluar air maninya, batal itu. Ya, batal puasanya. Kemudian yang kedua, ini yang tidak membatalkan puasa, akan tetapi tetap hukumnya wajibkan mandi. Mana dia mimpi? Karena ini tidak ada unsur kesengajaan. Ada yang mimpi sengaja. Tidak ada, kalau mimpi itu tidak sengaja saja. Ya, karena mimpi itu tidak bisa direncanakan. Ya, hari ini saya mau mimpi si A, tiba-tiba acong kanjen. Alhamdulillah. Ya. Nah, maka mimpi itu tidak membatalkan puasa. Nanti kalau ada adik-adik mimpi ketika lagi tidur, bangun jam 1, tiba-tiba mimpi. Ya. Apakah membatalkan puasanya? Tidak. Dengan siapapun kalau mimpi. Ya, dengan kelikit boleh mimpi. Ya, dengan capung atau dengan apapun lah. Ya, apalagi ini manusia. Itu yang adik-adik dapat mengeluarkan air mani ketika bermimpi, maka tidak membatalkan puasa. Atau yang berikutnya adalah berpikir. Ya, itu juga, atau menghayal. Nah, mulungun curut nih. Ya. Batal atau enggak? Batal puasanya? Enggak membatalkan puasa. Wajib mandi? Wajib untuk mandi. Nah, kemudian yang berikutnya, memeluk istri dengan memakai busana. Kalau yang batalkan tidak menggunakan pakaian. Nah, kalau ini ada busananya. Si perempuan menggunakan gamisnya, si laki-laki menggunakan jubahnya. Baru pulang umroh, ya, kemudian peluk istrinya di Bandara Internasional Lombok. Tiba-tiba, cerut, yuk, semoga mani. Kelebihan lalu semamun misalnya, ya. Atau yang perempuan juga ketika peluk suaminya, ya, tiba-tiba mengeluarkan air mani nyembar. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, karena tidak ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan air mani dan dia menggunakan busana. Paham sampai sini? Ya.
Berhubungan badan, makan dan minum jika dilakukan dengan cara tanpa sengaja, maka hukumnya adalah pertama, menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tidak membatalkan puasa. Adik-adik berhubungan badan, tidak ada unsur kesengajaan. Tidur, tiba-tiba ya lu Alek menyapa lu Imah. Ya bareng-bareng, yang kan tinduk, ya tidur, tapi tidak ada unsur kesengajaan. Saling sapa dua-duanya, ketemu. Ya, apakah batal puasanya? Tidak. Menurut Al-Imam Syafi'i. Makan tidak disengaja, batal atau tidak? Tidak. Bagaimana ukuran makannya? 1 butir nasi masuk, batal atau tidak? Enggak, kalau udah sengaja. Tidak sengaja, batal atau tidak? Tidak. Sengaja? Batal. Ya, 1 butir pun batal. Nah, paham toh? Minum juga sama seperti makan. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik, batal sekalipun tanpa sengaja. Sengaja, mende batal. Makan tidak disengaja, batal. Ya, batal. Ini kalau menurut Imam Malik. Agak keras hukum yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Kalau Imam Ahmad bersetubuh tanpa disengaja, ya, itu dapat membatalkan puasa. Sedangkan makan dan minum tanpa disengaja tidak membatalkan puasa. Kalau Imam Ahmad itu merincikan dia. Ya, tapi lebih enak ya Imam Syafi'i saja. Kalau Imam Syafi'i, ya, tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Kalau ada unsur kesengajaan dapat membatalkan puasa. Paham tom sampai sini? Nah, paham tentang jima? Diskusi yang ke-34. Bagaimana hukum menggunakan jarum suntik? Nah, ini biasa ini para kiai adik-adik nanti ditanya. Ya, biasanya yang nanya adalah orang-orang yang berada dalam kesehatan. Dokter dan seterusnya, atau papu-papu kita, atau bukan papu juga mau pergi ke dokter. Ya, takut lalu bersuntik. Berhenti hukum bersuntik. Dan seterusnya di bulan Ramadan, bareng doang ke malam tempetan dan seterusnya. Nah, gimana ini? Ya, kadang-kadang juga kedokteran yang sebagai tukang suntik tidak berani buka kalau di waktu siang. Karena khawatir nanti ya dapat membatalkan puasa orang. Nah, jangan sampai nanti ya adik-adik salah dalam memberikan hukum. Nah, maka perlu untuk diperhatikan. Bagaimana hukum menggunakan jarum suntik? Kiai menjawab, boleh menggunakan jarum suntik dalam keadaan darurat. Dan ada beberapa hukum menurut para ulama. Nah, itu. Ya, mati wah dengan. Mbak taman kan ya mati dia nanti. Yang pertama, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dirincikan dia. Pertama, apabila yang disuntikkan itu adalah makanan. Nanti ada soalnya impuls yang bersifat bernutrisi makanan, ya. Biasanya orang-orang yang tidak bisa makan, ya, biasanya disuntik itu, ya, diberikan apa jagaran, apa namanya, impulsnya itu. Nanti tanya, ada yang kedok di sini? Ada kedok? Tidak ada kedokteran? Tidak ada, makanya ambil kedokteran. Ya, ntar aku jadi dokter, niru mana? Ambil dokter dong. Ya. Nah, Mas, kita doakan yang mau ngambil kedokteran. Ya, kalau Anda bukan Anda, anaknya lah nanti. Amin. Ya, mau anaknya jadi kedok? Mau jadi kedok? Ya, kedokteran maksud saya. Mau enggak? Ya, tapi mahal biayanya itu. Insyaallah, di mana jin praktik? Ya, deman itu. Ya, sedangkan sida doang simbah mahat nonggak Malik jadi kedokteran. Ya, nah mulai jadi dokternya sugi-sugi. Ya, sugi-sugi. Ya. Nah, makanya sekarang usahakan ya kalau kita yang tidak jadi dokter minimal anak kita lah. Ya. Karena tamak jarum jok dengan doang kan kemurahan. Enggak nah bagian dokter lah, ngonen sekolah. Iya kan? Karena mereka buka selana. Ya, buka. Cat kan selesai.
Iya. Musarantan bareng rujuk nang dokter lainnya. Kan itu aja rumusnya. Hanya kalau mahal situ bayar ndi, hanya nyawa aja soal. Nah, ya kalau itu hebatnya dokter itu. Ya kalau dia tidak mampu di dia, maka dia akan merujuk ke dokter yang lain. Ya, saling membantu. Kemudian kalau tidak mampu di rumah sakit yang ini, maka harus dirujuk lagi. Rujuk mati lelangan pas. Ya, hari ini sama mati wah aneh angka. Nah, oke lanjut. Ya kalau adik-adik misalnya tidak bisa untuk gabung di kedokteran, ya minimal jadi supir ambulan lah. Ya, jadi supir ambulan. Ya tidak apa-apa. Ya, supaya masuk ada lah kedokteran kan rumah sakit Raden Sinusolong gitu atau apa, atau kalau tidak mampu jadi itu ya minimal jadi tukang sapu lah gitu. Jadi pasien. Nah, jangan jadi pasien. Kemudian selanjutnya, apabila disuntikkan itu adalah obat melalui jalur urat yang berongga, maka dapat membatalkan puasa, dan apabila dia masuk melalui jalur otot maka tidak membatalkan puasa. Intinya lubang yang 5, memasukkan sesuatu lewat lubang yang 5 yang membatalkan puasa yang kemarin, itu yang dapat membatalkan puasa. Mana lubang yang 5? Hidung, mulut, tetejuan hidung. Ngandur jemaah nih. Ya pertama apa? Mulut. Ya kan ada orang yang ditutup itu, dimasukkan sesuatu apapun dari mulutnya, itu dapat membatalkan puasa. Memasukkan bukan mengeluarkan. Ya, intinya memasukkan. Kalau mengeluarkan, muntah, mengeluarkan namanya itu membatalkan puasa atau tidak? Sengaja batal. Imam Syafi'i intinya sengaja. Ya. Nah, kemudian mana juga satu lubang telinga. Lubang telinga ya itu juga dapat membatalkan puasa. Dengan catatan ukurannya seukuran tinju Anda. Ya, coba masukkan. Masukkan semuanya. Nah, gerakkan. Nah, buka. Aku mau. Astagfirullah. Mas Ustaz. Ya, itu ukurannya ya. Nah, kalau lebih dari itu maka dapat membatalkan puasa. Nah, pakai cotton bud, lolos dia. Ya, setengah meter lintang, sugulangan hidung. Lah, berbelok kuat. Ya, itu dapat membatalkan puasa. Ya, itu ukurannya, jarinya. Ya, sekuat apapun kalau itu tidak membatalkan puasa. Ukuran jari adik-adik kalau dimasukkan. Paham teman sampai sini? Nah, kemudian dari hidung. Hidung. Batalkan puasa atau enggak? Batal. Kalau memasukkan sesuatu lewat hidung. Kalau mengeluarkan, batal atau enggak? Angke sholah, sugul. Itu batal atau enggak? Enggak. Ya. Gimana dengan imsak? Imsak. Imsak itu sah. Kan masuk. Ya, itu dengan cara sampai sini. Jangan dimasukkan ke dalam. Kalau sampai masuk ke dalam, itu membatalkan puasa. Ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Kalau lubang mata, ya, tame es krim, jok mata, batal atau enggak? Batal atau enggak puasanya? Enggak. Ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian dubur. Ya, timpus leman buit. Misal enggak nemen tahu tamu misal makanan kan. Nah, jadinya terpenuki. Ya, lamun menonton naik langan bebek. Bisa jadi itu adik-adik ketukar. Ya kan? Ada orang yang makan dari sini tapi sudah tidak berfungsi. Jadinya lewat hidungnya. Jadi lewat pernapasan dia makan. Beleman berembuk, bebek. Kan tukeran itu. Seharusnya bibir tempatnya makan, hidung tempatnya bernapas. Tapi ini dibalik kan? Karena udah tidak bisa masuk lewat jalur rongga yang di sini. Akhirnya hidungnya digunakan untuk makan, kemudian mulutnya digunakan untuk bernapas. Bisa jadi nanti pantat digunakan untuk mengunyah, mulut digunakan untuk beol. Kan bisa jadi itu.
ya, dan seterusnya. Nah, paham tuh? Nah, kemudian dari yang depan juga sama, ya. Nah, kecuali kalau misalnya ketika kita lagi berpuasa, ketika berwudu kita kan ada berkumur-kumurnya, G. ya, berkumur-kumur. Apakah membatalkan wudu ketika kita berkumur-kumur? Tidak. Tidak. Ya, tidak membatalkan wudu. Ketelan. Ya, ketelan. Dengan cara tidak sengaja. Bareng-bareng muni kecimol, dar. Nah, tama ya. Ya, batal atau enggak? Kalau es krim tidak disengaja, muni kecimol, dar. Ya, batal atau enggak? Tidak. Batal. Itu es krim. Ya. Sengaja polon kena marak wudu. Kan wudu sekarang kan kita wudu juga sengaja itu menaruhnya di mulut begitu. Ya, kemudian tiba-tiba ada bunyi musik yang dapat mengagetkan kita. Ya, kemudian masuk. Itu tidak disengaja. Batal atau enggak? Tidak. Tidak. Ini lagi Anda puasa, sama seperti es krim itu. Yang berjorak-jorak lah uninangan baru, ya. Kan tidak mau menelannya. Anda mau buang, tapi tiba-tiba ada musik dar. Tiba-tiba ketelan. Batal atau enggak? Batal. Ya, berbeda kalau berwudu itu. Ya, berbeda. Paham toh? Yang kedua, tidak membatalkan puasa apapun. Ya, tidak membatalkan puasa nanti apapun yang dimasukkan, baik berupa infus atau obat menurut sebagian ulama. Jadi ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membatalkan puasa. Ya, jadi membatalkan puasa apapun yang disuntikkan nanti, ini menurut pendapat ulama yang lain. Jadi adik-adik mengikut yang mana silahkan, ya. Apakah yang membatalkan semuanya atau sebagian saja, atau yang dirincikan kayak yang pendapat yang pertama. Nanti kita lanjutkan ya ke berikutnya. Al-Fatihah. Yang berapa?